Baik, teman-teman semua, mari kita hari ini belajar bersama mengenai awake craniotomy. Dr. Firman sudah menyampaikan betapa pentingnya awake craniotomy ini untuk dapat menilai fungsi pada saat intraoperasi supaya kita dapat mencapai yang namanya maksimal reseksi. Untuk overview saja, pada beberapa menit ke depan kita akan bicara sedikit tentang sejarahnya, kenapa awake itu penting, dari anestesinya seperti apa, kemudian ini saya coba tampilkan mungkin ada 3 rumah sakit yang berbeda untuk protokol di awake craniotomy. Kemudian kira-kira ke depannya awake craniotomy ini bisa berkembang sampai ke arah mana. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut mendengarkan sampai akhir dan tidak bosan di tengah-tengah. Jadi secara sejarahnya sendiri ada bedah saraf yang bernama Penfield. Dulu itu pertama kali beliau itu melakukan awake craniotomy yang pada awalnya itu dilakukan untuk mengeksisi fokus-fokus epilepsi. Jadi pasien-pasien kejang dievaluasi intraoperatif, ketika dilihat fokus kejang yang masih ada, dilanjutkan reseksinya dengan menilai apakah ada gangguan fungsi yang harus kita toleransi atau tidak. Kemudian dilakukan juga untuk tumor yang terletak di eloquent cortex. Nanti kita jelaskan belakangan. Kemudian kita lakukan juga yang namanya mapping untuk bicara, bisa digunakan berdasarkan Penfield, Roberts, atau Hodgman. Kemudian kita gunakan juga neuronavigasi yang tadi Mas Firman sudah menyampaikan, bahwa bagaimana caranya kita intraoperatif bisa memudahkan kita untuk menemukan di mana batas-batas lokasi tumor ini. Bisa membantu walaupun tidak 100% akan akurat tentunya, karena begitu kita buka dura mater, keluarlah sebagian dari cairan otak, oleh karena itu ada yang kita kenal sebagai brain shifting. Jadi 100% mungkin tidak, mungkin sudah ada yang namanya shift. Kemudian di sini ada saya berikan gambaran sedikit tentang traktografi, tadi Dr. Firman juga sudah menyampaikan, nanti kita akan lihat di belakang. Kemudian kenapa dilakukan awake? Yang pertama kita bisa melakukan brain mapping sehingga kita bisa memaksimalkan reseksi kita. Tadi Dr. Firman juga sudah menyampaikan bahwa berapa persen reseksi kita itu berpengaruh dengan prognosa pasien. Kemudian secara intuitif saja kita tahu bahwa itu tentunya akan mengurangi morbiditas karena intraoperatif kita bisa menilai dan bisa dilakukan pada rumah sakit dengan minimal resources. Sebenarnya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu hanya untuk cortical stimulation-nya saja. Kemudian juga bisa membantu pada rumah sakit yang intensive care-nya mungkin tidak terlalu banyak. Biasanya pasien-pasien awake ini setelah operasi tidak perlu perawatan di ICU, langsung bangun, kadang-kadang langsung ke ruangan, dan tidak perlu tinggal di rumah sakit terlalu lama. Setelah itu, ini ada beberapa studi yang dilakukan oleh University of Toronto sebenarnya. Jadi dari pasiennya dilakukan kuesioner, pasien-pasien post-op yang dilakukan awake craniotomy, 90% itu well tolerated. Kemudian ada sebagian yang tidak ingat sama sekali. Ketika ditanya-tanya, ditemukan ada pasien yang merasakan nyeri hanya 8%, tidak nyaman 12%, dan kadang-kadang ada yang merasakan klaustrofobia pada saat intraoperatif karena kita tutup dengan cover. Kalau kita lihat awake ini sepertinya lebih aman untuk pasien dengan komplikasi rate yang lebih rendah, kita bisa menghindari general anestesi serta secara cost itu jauh lebih efektif. Kemudian ini bisa dilakukan untuk semua supratentorial tumor, nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian ini juga nanti kita akan lihat yang namanya neuronal plasticity. Jadi ketika kita tahu sebenarnya seharusnya di situ lokasinya adalah gyrus motorik, tapi begitu ada tumor, ternyata traktus-traktus itu terkadang tergeser oleh tumornya. Jadi sebenarnya kita masih bisa menyelamatkan walaupun mungkin tidak semuanya, tapi sebagian dari fungsi. Dari perspektif anestesi, itu tentunya risikonya lebih rendah daripada general anestesi, dan kapanpun kita bisa convert ke general anestesi ketika dibutuhkan, hanya menggunakan nasal kanul. Kemudian ketika kita pasang head frame-nya, nanti kita ada gambarnya, itu hanya menggunakan midazolam dan propofol serta fentanyl. Kadang-kadang kita bisa ganti dengan dexmedetomidine. Kemudian selanjutnya komplikasi yang perlu kita ketahui di awal yang mungkin terjadi. Yang pertama itu yang berhubungan dengan anestesi, yaitu perubahan hemodinamik. Misalkan pasien gelisah,
kemudian tiba-tiba tekanan darah naik tinggi, maka nanti intraoperatif akan ditemukan jaringan otaknya itu jadi edem sehingga menyulitkan kita untuk mencapai tumor ataupun daerah yang kita capai. Kemudian terjadi takikardi. Nah, ketika ini terjadi kita harus buru-buru dan siap untuk pindah ke general anestesi atau kita coba tenangkan pasien dengan cara bicara ataupun edukasi. Kalau yang berhubungan dengan surgery-nya sendiri, itu ada yang namanya kejang, ada 5,6% dikatakan di paper, yang bisa ditangani dengan irigasi dingin. Jadi ketika terlihat sudah mulai ada lonjakan kejang, itu kemudian kita berikan cairan yang dingin, itu biasanya akan berhasil untuk menenangkan kejang. Jadi di Toronto ini sudah mengerjakan sangat banyak ribuan untuk awake craniotomy, hanya 2 yang perlu konversi untuk general anestesi. Saya sendiri baru 1, tapi itu karena tensi yang tiba-tiba naik intraoperatif. Kemudian ada juga pasien spesifik comorbid. Ini saya berikan contoh awake craniotomy yang sudah kita lakukan di RSHS. Laki-laki 59 tahun datang dengan keluhan kejang dan nyeri kepala. Kemudian kita temukan ada lesi di sekitar motor cortex di sebelah kanan. Kemudian pasien ini kita diskusikan pada tim kita beserta dokter neurologis kita, ini ada dokter Suryani. Kemudian kita diskusikan bagaimana caranya kita bisa mengambil semaksimal mungkin namun bisa memastikan minimal mengusahakan semaksimal mungkin supaya pasien itu tidak ada defisit setelah operasi. Jadi ini yang kita lakukan. Pasien di Pak, sebentar ya. Maaf. Jadi pasien itu sebelum operasi kita berikan dulu penjelasan apa yang akan kira-kira dihadapi intraoperatif. Pasien akan dipasang pin kepalanya untuk memfiksasi, kemudian tentunya pada saat intraoperatif akan terus dilakukan penilaian oleh dokter tim neurologis kita untuk menilai apakah stimulasi yang kita berikan ini apakah ternyata mengakibatkan defisit atau tidak kepada pasien. Kemudian pasien juga harus disiapkan untuk mendengarkan suara bor, suara mesin anestesi. Jadi sebelumnya memang sudah kita diskusikan, kemudian setelah pasien dalam keadaan nyaman, tenang, setelah kita pasang pin, dengan tentunya memberikan obat-obatan yang tadi sudah disebutkan, pasien diberikan penutup, jadi kita berikan pembatas, di mana pasien mungkin tidak akan bisa untuk meraih ke atas, sebenarnya tujuannya adalah itu salah satunya. Kita lakukan tindakan operasi, di awal itu sebenarnya ada beberapa teknik, jadi pasien itu bisa dilakukan, bisa diberikan penenang, supaya pasien itu di awal sedikit mengantuk, setelah itu baru dibangunkan, atau pasien dari awal bisa bangun. Ini tuh kita sangat bergantung dengan kesiapan dari pasien sendiri. Tekniknya sendiri bisa dikatakan sleep awake atau awake awake awake. Nah, pada pasien ini kemudian dilakukan stimulasi di daerah yang kita akan lakukan kortikotomi untuk mencapai di daerah tumornya. Di sini kita lihat tim neurologis kita sedang berusaha melihat apakah ada gangguan dari kaki. Kemudian kita lihat juga apakah ada gangguan dari fungsi. Jadi ketika kita temukan bahasa kita itu positive mapping. Positive mapping itu artinya ketika kita temukan stimulasi yang menghasilkan efek pasien tidak bisa mengangkat tangan atau kakinya, kita berikan kertas kecil sebagai penanda untuk mengetahui bahwa daerah situ adalah daerah yang penting dan tidak boleh sampai kita ganggu. Kemudian pada saat itu kita juga minta bantuan dari tim IOM kita.
untuk melihat berdasarkan ada atau tidaknya gelombang yang mengganggu EMG yang sudah dipasang di tangan dan kaki pasien. Setelah itu kita lakukan reseksi dan tentunya stimulasi dilanjutkan lagi setelah kita mencapai daerah white matter yang namanya subcortical mapping, kemudian kita sama, evaluasinya kurang lebih sama, jadi nanti kita lihat yang mana yang mengakibatkan gangguan dari motorik, daerah yang situ berarti kita akan tinggal. Ini posoknya. Saya gambarkan sedikit di rumah sakit lain, yaitu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ini kira-kira protokol kita. Jadi kalau kita temukan tumor di daerah yang elokuen, kemudian kita nilai bahwa Karnofsky Performance Scale-nya itu lebih dari 70, itu artinya pasiennya cukup baik, bisa beraktivitas hari-hari. Kita akan melakukan evaluasi neurobehavior dan kognitif. Apabila kurang baik, langsung kita pindah ke general anestesi. Ketika hanya ringan ataupun sedang gangguannya, kita edukasi pasien, apakah kira-kira bisa berkoordinasi dengan baik intraoperatif. Ketika pasien bisa kooperatif, maka biasanya kita akan lanjut ke awake craniotomy. Yang kita pilih itu adalah awake, jadi pasiennya diusahakan untuk selalu bangun pada saat operasi. Kemudian satu hari sebelum operasi, pasien akan dibawa ke kamar operasi, diperlihatkan, diperdengarkan suara bor, dan diperdengarkan suara mesin anestesi supaya merasa nyaman dan tidak kaget. Secara intraoperatif kita lakukan pemasangan untuk intraoperatif monitoring serta evaluasi neurologis. Postoperatif kira-kira 2 bulan biasanya pasien dilakukan pemeriksaan kembali untuk neurobehavior dan cognitive evaluation. Ini kurang lebih sedikit gambarannya, jadi kita tidak perlu cukur semua. Kalau yang perempuan mungkin nanti bisa disampaikan ke pasien-pasien tumornya bahwa apabila kita mengetahui dengan jelas lokasinya di mana, kita hanya perlu mencukur di bagian yang memang kita melakukan insisi, lainnya tinggal kita berikan adan antiseptik. Kemudian kita gunakan neuronavigasi untuk menentukan di daerah mana lokasinya sebelum kita membuka di dura maternya. Kemudian pada saat kita sedang melakukan reseksi, tetap cek dan double cek dengan neuronavigasi. Dan tentunya kita akan dibantu oleh IOM kita. Ini kurang lebih. Nah, ini IOM kita sedang memperlihatkan ketika diberikan stimulasi di daerah motor ini apakah ada efeknya terlihat di EMG. Ini dokter neurobehavior kita yang sedang melakukan evaluasi. Saya hanya ingin menggambarkan, saya suka video ini karena saya lihat pasiennya senyum, tertawa, padahal sebenarnya kita sedang melakukan operasi. Itu membuktikan bahwa tim anestesi kita yang cukup mumpuni untuk memberikan obat pengurang rasa sakit dan pasien bisa kooperatif dengan baik. Nah, ini saya berikan sedikit gambaran mengenai traktografi. Jadi di sini kita lihat ada tumor yang ukurannya cukup besar. Suspeknya adalah suatu tumor yang high grade primary brain tumor, mungkin high grade glioma. Kita lakukan pemeriksaan traktografi di mana kita melihat traktus-traktusnya. Ini bisa kita nilai di tempat radiologi itu sebenarnya kita bisa melakukan rekonstruksi 3 dimensi untuk melihat. Nah, di sini kita lihat tumornya itu di sini. Nah, di sini kita lihat tracknya itu sebenarnya terdorong ke arah luar. Jadi tidak selalu track itu terinvolve oleh si tumornya itu sendiri. Oleh karena itu sangat memungkinkan untuk melakukan reseksi walaupun di daerah yang elokuen ketika kita melakukannya dengan awake craniotomy. Nah, ini saya ada sedikit tambahan. Kadang-kadang kita juga memberikan fluoresen yang sudah dilihatkan oleh Dr. Firman, mungkin yang biru, ada juga yang warna kuning, untuk melihat batas-batas tumor batas-batas tumor yang bisa kita reseksi. Ini juga sangat membantu. Kita bisa sambil operasi, kita bisa sambil evaluasi terus kognitif pasien bisa kita operasi, kemampuan bicara pasien bisa kita evaluasi, maaf, saat kita sedang operasi. Oke, sekarang untuk awake craniotomy ini sendiri,
ternyata memang berdasarkan paper di Jurnal Neuroonkologi di 2012 itu, satisfaction pasien rate-nya itu cukup tinggi. Jadi ini tuh dapat menjadi salah satu pilihan tentunya untuk pasien-pasien yang biasanya khawatir, takut kalau dioperasi nanti nggak bisa gerak, kalau dioperasi nanti nggak bisa bicara. Ini salah satu pilihan untuk meyakinkan mereka, sebab dengan mereka bisa dievaluasi intraoperatif, tentunya komplikasinya bisa kita minimal. Kemudian kapan? Itu biasanya pada pasien-pasien yang dewasa dan di atas 11 tahun, saya belum pernah pada anak-anak karena menurut saya agak sulit untuk kooperatifnya. Kemudian apabila ada pasien-pasien ini ada kecenderungan untuk sleep apnea atau airway-nya sulit, itu mungkin tidak dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian lokasi tumor itu juga menentukan, sebaiknya itu tidak dilakukan pada tumor-tumor yang lokasinya di belakang karena tentunya pasien harus dalam posisi nyaman ketika kita lakukan awake craniotomy. Ini hanya sebagian dari alat-alat, jadi ada cortical stimulasi ini, ada yang bipolar, ada yang 2, ada yang 1, nanti itu tinggal bergantung pada kekuatannya, ini mungkin lebih ke arah teknikal, mungkin untuk selanjutnya. Maaf Dr. Selvi, mungkin waktunya 5 menit lagi. Oh, baik, terima kasih Dr. Roland. Atau masih banyak? Oh, enggak, cuma tinggal sedikit Dr. Oke, sip. Nah, silakan. Terima kasih. Ya, jadi di sini, walaupun kita sering dengar yang namanya functional MRI, yang namanya traktografi, yang namanya neuronavigasi, tapi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan yang namanya awake craniotomy karena dia intraoperatif, langsung mengevaluasi di tempat sesuai dengan stimulasi yang kita berikan, kita langsung lihat. Sementara yang lain-lain ini kita lakukan sebelum operasi, tapi bisa shifting intraoperatif, jadi bukan sesuatu yang bisa reliable 100%. Ini saya hanya menggambarkan sekilas tentang yang namanya awake craniotomy itu orang sudah berkembang bukan hanya saja awake craniotomy-nya saja, tapi di Toronto sendiri sudah melakukan yang namanya day surgery. Jadi pasien datang pagi, dioperasi, 4-6 jam dievaluasi, dilakukan CT scan, pasien pulang pada sore harinya. Dan ini saya ingin menggambarkan sedikit, dulu tuh sebenarnya yang pertama kali melakukan di Indonesia adalah ini Prof. Bernstein namanya, di Bandung, di RSHS, Hasan Sadikin kita, pada tahun 2003 untuk awake craniotomy. Ini saya technical sedikit. Nah, di sana itu sudah melakukan dengan mengintegrasikan antara si neuronavigasi ini langsung dengan diffusion tensor imaging yang sudah kita lihat tadi. Jadi kita bisa lihat intraoperatif dengan neuronavigasi, dengan bantuan awake, kemudian dengan bantuan melihat di manakah sebenarnya traktus-traktus penting yang harus kita selamatkan. Jadi sebagai kesimpulan, awake craniotomy ini sesuatu yang sebenarnya cukup sederhana, bisa memaksimalkan reseksi, kemudian bisa atau visible untuk dilakukan. Tentunya dengan mengindahkan adanya molecular study atau patologi. Jadi dari perkembangannya yang awalnya hanya dilakukan untuk epilepsi surgery atau hanya dilakukan untuk eloquent area, sebenarnya kita bisa bergeser ke arah semua supratentorial tumor bisa dilakukan ini, tentunya yang perdarahannya nggak banyak atau lebih banyak untuk glioma, sampai bisa mencapai yang namanya day surgery awake craniotomy. Jadi pasien datang pagi, dioperasi, observasi, kemudian pulang. Ini sebagian referensinya, kalau ada yang tertarik mungkin bisa melanjutkan untuk membaca. Baik, mungkin begitu saja sharing dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Dr. Roland.